السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semuanya, dan kita sembari menunggu waktu terbitnya matahari bersama-sama kita belajar mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu di antara jenis-jenis kesyirikan yang bisa membatalkan keimanan dan tauhid seseorang, yaitu as-sihar. As-sihir tentunya tidak asing di telinga kita, di mana telah tersebar banyak di tengah-tengah masyarakat, mulai dari komponen masyarakat kecil sampai ke kota. Kalimat sihir ini adalah salah satu kalimat yang terkadang kita dengar atau bahkan pernah kita mengalaminya, atau barangkali di antara salah satu saudara-saudara kita pernah terkena sihir. Dan banyak sekali jenisnya atau nama-namanya. Ada yang mengatakan sihir, kemudian kadang juga disebut sebagai pelet, atau kadang disebut sebagai santet, atau aji-ajian dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tidaklah kita memandang sesuatu kecuali sesuai dengan kacamata syariat Islam. Tidaklah kita menentukan sesuatu
kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentukan. Terlebih dalam hal perkara-perkara gaib seperti sihir dan semisalnya. Maka hendaknya kita mengetahui dan melihat bagaimana syariat Islam yang mulia ini memandang perkara-perkara sihir dan antek-anteknya. Sebelum kita memahami atau mempelajari hukumnya dan hal yang berkaitan dengannya, hendaknya kita mengetahui apa makna daripada sihir. Apa pengertian daripada sihir? Yang terdiri dari 3 kalimat. Sin, ha, ra. Sin, ha, ra. Yang secara bahasa sihir itu artinya ma khafiya wa latufa sababuhu. Ma khafiya wa latufa sababuhu. Sesuatu yang samar. Ini pengertian sihir secara bahasa. Pengertian sihir secara bahasa adalah sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Sesuatu yang samar dan halus sebabnya. Dan ada istilah sahur. Sahur. Tahu arti sahur? Waktu sahur. Apa artinya waktu sahur? Arti sahur apa? Habis makan. Arti sahur yang kalimatnya hampir senada. Sahara. Yang satunya sihir, yang satunya sahur. Beda penyebutan, beda makna. Hati-hati. Habis sahur jangan bilang karena mungkin masih ngantuk, sudah sahur, sudah sihir belum? Sudah sihir belum? Seharusnya sudah sahur belum? Saking kekenyangannya mungkin sudah sihir belum? Beda artinya, padahal hampir sama kalimatnya. Sebenarnya tidak jauh beda pengertiannya. Kalau sihir ma latufa sabab ma khufiya wa latufa sababuhu. Itu pengertian sihir. Kalau sahur juga hampir sama, artinya sesuatu yang samar dan masih remang-remang, tidak terlalu nampak. Makanya di waktu sahur itu, waktu sahur adalah waktu yang segala sesuatunya nampak samar dan remang-remang. Ini pengertian secara bahasa makna sihir. Ma khafiya wa latufa sababu. Sesuatu yang samar dan sangat halus sebabnya. Oleh karenanya dikatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara retorika, cara menyampaikan disebut sihir. Kan kadang orang kalau menyampaikan bagus, retorikanya bagus, itu terkadang menyihir. Maksud menyihir di sini apa? Bukan menyihir makna istilah, tapi secara bahasa. Sebabnya itu sangat halus. Kalau Bapak Ibu melihat seseorang menyampaikan sesuatu dengan retorika yang bagus, cara yang bagus penyampaiannya, itu biasanya terbawa nggak kita? Terbawa.
Seakan-akan kita digiring kemana gitu. Seperti halnya orang-orang biasanya motivator misalnya. Orang-orang motivator ini pinter ngomong. Ya. Sama marketing. Orang-orang marketing. Ya, itu kan pinter sekali ngomong, Pak. Terbawa kita. Itu juga disebut inna minal bayani la sihra. Sungguhnya di antara retorika itu ada sihir di dalamnya, tapi bukan sihir secara istilah atau secara syar'i, akan tapi sihir secara bahasa. Karena ada pengertian tersendiri sihir secara istilah. Adapun secara bahasa adalah sesuatu yang samar dan sangat tersembunyi atau halus sebabnya. Kemudian di dalam menentukan pengertian sihir secara istilah atau secara syar'i, ada dua metode daripada para ulama memaknai daripada sihir secara istilah atau secara syar'i. Yang pertama, ada ulama yang tidak memberikan definisi makna sihir. Ada ulama yang tidak memberikan definisi daripada makna sihir secara istilah. Tapi kalau secara bahasa sudah kita bahas tadi. Yang samar dan sangat halus sebabnya. Di antara ulama yang tidak memberikan definisi secara khusus, secara istilah makna daripada sihir adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak mendefinisikan sihir itu dengan istilah tertentu. Beliau hanya mengatakan sihir itu adalah ismun jami'un lima'ani mukhtalifah. Sihir itu adalah nama yang mencakup pengertian atau makna yang sangat banyak. Ini Imam Syafi'i yang berkata, sebagaimana beliau kutip di dalam kitabnya yang masyhur, ya, referensi utama daripada mazhab Imam Syafi'i. Apa kitabnya? Al-Um. Nama kitab beliau yang masyhur itu adalah Al-Um. Nah, kata beliau sihir secara syar'i artinya adalah ismun jami'. Nama yang mencakup lima'anin mukhtalifatin, banyak bentuk, banyak makna. Kenapa beliau mendefinisikan seperti ini? Karena yang namanya sihir itu sebab-sebabnya banyak. Cara-caranya juga banyak. Begitu juga pengaruhnya, efeknya kepada manusia juga sangat banyak. Ada yang tersihir dengan cara makanan misalnya. Ada yang tersihir dengan cara penglihatan misalnya. Ada yang tersihir dengan cara pakai mantra-mantra misalnya. Ada yang tersihir dengan cara pakai buhul misalnya. Ada yang tersihir dengan cara pakai apa nih? Yang biasa pakai patung-patung itu. Santet ya? Hah? Pakai boneka-boneka kecil kemudian ditusuk-tusuk. Ikhtilafal ulama. Beda-beda ini pengertiannya. Ya, apapun begitu bentuknya. Jadi sangat banyak sekali penyebabnya, bentuknya juga sangat banyak dan pengaruhnya sangat banyak. Sehingga efeknya juga terlalu banyak. Ada yang membuat orang tergila-gila. Tergila-gila sama pasangannya.
Ada juga membuat orang sampai benci sebenci-bencinya sama pasangannya. Ada orang yang membuatnya sakit. Ada pengaruh sihir sampai membunuh. Subhanallah. Makanya nanti kita akan bahas hukum sihir ini apa. Dan sihir ini jahat sekali, Pak. Baik, itu pengertian secara istilah, ya, dengan metode tidak mendefinisikan dengan pengertian tertentu sebagaimana yang diambil oleh Al-Imam Syafi'i, mengatakan sihir itu adalah nama yang mencakup makna yang sangat banyak. Artinya kan tidak ada pengertian secara khusus, ya. Tapi beliau hanya mengartikan secara umum makna atau nama yang mencakup banyak makna, banyak bentuk. Cara yang kedua, beberapa ulama berusaha mendefinisikan makna sihir. Di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Beliau lebih detail mengartikan atau memaknai daripada makna sihir secara syar'i. Sebagaimana yang beliau kutip dalam kitabnya yang bernama Al-Kafi, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini dari kalangan ulama madhab Al-Hanabilah, dari kalangan ulama madhab Hambali, mengartikan makna daripada sihir adalah azaimun wa aqdun yunfathu fiha. Wa ruqa wa kalamun yatakallamu bihi. Wa minhu ma yu'athiru fil qalb wal abdan fayumrid wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi. Nah, kata beliau, sihir itu adalah azaim, mantra-mantra. Waruqa, dan bentuk ruqyah syirkiyah tentunya. Wa adwiyah, dan obat-obatan. Wa tadkhinat, dan yang berkaitan tentang asap. Karena biasanya sihir itu tidak lepas dari asap, menyan. Dupa-dupa. Makanya sangat menyedihkan sekali, ya, praktek-praktek yang terjadi di masyarakat. Katanya berdoa sambil menghidupkan kemenyan. Dan itu saya yang praktekkan dulu. Jadi kalau ada ustadz, katanya guru, ada momen tertentu datang ke rumah untuk baca makanan-makanan. Ini ada tradisi Sulawesi itu, Pak. Setiap ada acara, dia buat makanan, kemudian diletakkan di nampan-nampan tertentu. Macam-macam isinya. Ada ketan hitam, ketan putih, ayam ini, masakan ini. Nanti ketika ustadznya datang, Pak, ini untuk nenek saya, ini untuk kakek saya, ini untuk rumah saya, ini untuk sawah saya, ini untuk kebun saya, ini untuk kendaraan saya. Banyak sekali, Pak. Nah, sehingga ustadznya kadang bingung. Ya, lama sekali nih, padahal masih banyak rumah yang harus kita singgahi. Ya, kalau sekarang makin canggih, Pak. Dirapel, satu doa untuk semuanya. Kalau dulu satu-satu, Pak, kita dorong satu-satu. Satu lagi dorong. Nah, biasanya itu tidak terlepas dari kemenyan, dupa,
Dulu tugas saya itu Pak, waktu kecil. Masih kecil-kecil begini nih. Dikasih menyan, kemudian arang, berasap. Semakin khusyuk. Ya, semakin khusyuk. Ternyata itu adalah praktek apa? Bid'iyah, syirkiyah. Nah, maka asap-asapan ini identik dengan sihir. Ya. Jadi kita katakan beliau mengartikan makna sihir secara istilah adalah mantra-mantra, kemudian ruqyah, syirkiyah, bahkan obatan, dan kemudian asap-asapan, dan ma yu'athiru fil qalb. Sihir ini berpengaruh pada hati, wal abdan, dan bisa berpengaruh kepada badan, fayumrid, dan akhirnya bisa membuat orang sakit, wa yaqtul, dan bahkan bisa membunuh. Ya. Tidak satu dua yang saya lihat ada orang itu tersihir Pak, dan sihirnya luar biasa dahsyatnya. Membunuh. Dan di Sulawesi ini terkenal lagi Pak Sulawesi. Kalau di sini saya nggak tahu jenis sihirnya. Di Sulawesi ini ada istilah doti. Ada orang Sulawesi sini? Pasti tahu itu. Kalau nggak tahu bukan orang Sulawesi berarti. Doti ini Pak sihirnya luar biasa. Biasanya orang ini terkena sihir kalau misalnya pergi ke Sulawesi untuk mengungkit harta warisan. Selesai sudah. Kalau pergi ke Sulawesi mau mengungkit harta warisan, siap-siaplah. Pulangnya itu kalau nggak bagus bentengnya bisa kena sihir. Ajibnya Pak, dan jahatnya sihir ini. Ya. Sebagaimana yang pernah saya dengar itu, sihir ini, dukun ini bertanya kepada orang yang datang untuk melakukan sihir. Bapak mau sihir yang seperti apa? Seminggu? Sebulan? Setahun? 2 tahun? Bapak mau dia sakit seberapa hari? Seminggu? Coba lihat. Bapak mau dia sakit berapa tahun? 2 tahun sakit terus. Sembuh sakit lagi, tersiksa sekali. Ya. Dan ada pengaruhnya luar biasa. Itu kemarin ada waktu saya masih di kampung itu, ada beberapa tersihir itu Pak. Ya, setelah datang dari Sulawesi, pulang dia kena sihir. Sihirnya seperti apa bentuknya? Ini kepala ini seperti balon. Seperti balon. Lembut sekali. Kalau kita tusuk begini, masuk tangan kita ini Pak. Sihir. Ya. Ini sangat berbahaya sekali. Ya, jadi ini pengertian daripada Al-Imam Ibnu Qudamah, meskipun ada beberapa ulama yang mengkritiknya karena beliau di sini tidak mencantumkan bahwasanya sihir itu pasti ada campur tangan daripada setan dan iblis. Tidak mungkin. Ya. Makanya kenapa sihir itu adalah syirik? Kenapa sihir adalah syirik? Karena pelakunya pasti bermuamalah dengan setan dan jin. Bekerja sama. Tidak mungkin tidak mungkin sihir itu terjadi tanpa ada campur tangan daripada setan dan jin. Makanya kalau ditanya kenapa sihir itu bisa menjadi syirik? Kenapa sihir itu syirik? Jawabannya adalah yang pertama, karena sihir tidak mungkin bisa terjadi tanpa campur tangan daripada setan atau iblis. Yang kedua, setan dan iblis itu tidak mungkin bisa memberikan ilmu sihir kecuali dengan apa? Syarat. Tidak ada yang gratis Pak. Hari gini masih mau gratis.
Nah, itu pasti ada syaratnya. Minimal syaratnya orang berbuat syirik. Semakin tinggi perlakuan syirik seseorang kepada Allah, maka akan semakin tinggi ilmu seseorang tersebut. Nah, semakin dia menghinakan syariat Islam, semakin dia menunjukkan kekufuran kepada Allah, maka akan semakin tinggi ilmunya. Ini persyaratan ini. Tidak mungkin tidak. Jin tidak mau mengasih ilmunya kecuali harus ada syaratnya. Makanya unik dan sangat parah sekali. Para pelaku-pelaku sihir itu kufurnya luar biasa. Ya. Ada yang mereka diperintahkan untuk memakai sendal, memakai sendal yang sandalnya itu ada Al-Qur'an. Sandalnya ada Al-Quran, ada ayat-ayat Allah. Lebih daripada itu diperintahkan untuk masuk ke toilet. Penghinaan apa lagi di atas ini? Sudah diinjak-injak, kemudian dibawa lagi masuk ke toilet. Dan banyak sekali jenis syarat-syarat syaitan untuk memberikan ilmu kepada pelaku sihir. Makanya di sini dikatakan wa huwa amalun syaitaniyun. Wa katsirun minhu la yatawassalu ilaihi illa bisyirk wa taqarrub ila al-arwahil khabithah. Dan ini adalah amal pekerjaan setan yang semuanya harus berbuat syirik baru bisa melakukan sihir. والتوصل إلى استخدامها بالإشراك بها فلهذا قرنه الشارع بالشرك حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم. Makanya di dalam syariat kita sihir ini digandengkan dengan kesyirikan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 yang membinasakan. 7 hal yang membinasakan. Apa di antaranya? Asyirk. Jadi Rasulullah pernah bersabda, Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ketika Rasul ditanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 hal tersebut? Maka Rasul mengatakan, "Asyirku billahi was-sihru." Syirik dan kemudian sihir. Dosa besar. Wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Wa aklur riba wa akul mal al-yatim. Wa at-tawalli yawm az-zahf. Wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jadi ada 7 perkara yang membinasakan, di antaranya Rasulullah menyebutkan syirik dan kemudian sihir. Nah, kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama ada yang berpendapat bahwasanya sihir ini sebenarnya tidak memiliki hakikat. Tidak ada hakikatnya. Tidak ada pengaruhnya. Maka di dalam memaknai pemahaman ini ada 2 versi di dalamnya. Ada 2 pendapat di dalamnya. Apakah sihir ada hakikatnya? Apa jawabannya? Ada hakikatnya atau tidak? Ada. Menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, sihir ada hakikatnya dan berpengaruh pada anggota tubuh. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan sihir itu tidak ada hakikatnya.
Ya. Sihir ini hanyalah sekedar khayalan saja. Hanyalah sekedar tipuan-tipuan saja. Tidak ada hakikatnya. Maka kita katakan ini adalah pendapat yang salah, pendapat yang keliru sebagaimana difahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Ya. Dia pahami oleh orang-orang Mu'tazilah. Di antaranya adalah Al-Qadhi Abdul Jabbar, gembongnya Mu'tazilah, ya, mengatakan dalam sebuah kitabnya Syarh Usuli Al-Khamsah. Apa kata dia? Sihir tidak membahayakan. Sihir tidak membahayakan. Di antaranya juga yang mengatakan bahwasanya tidak memiliki hakikat, arti sihir tidak ada pengaruhnya adalah Abul Mansur Al-Maturidi. Ya. Ini pencetus daripada pemahaman Maturidiyah. Mengatakan apa? Sihir itu hanya sebagai takhyil saja. Hanya sebagai takhyil. Takhyil itu hanya sebagai hayalan saja. Tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Sama seperti apa? Sulap. Sulap ini syirik apa enggak? Syirik apa enggak sulap ini? Secara bahasa syirik. Secara bahasa syirik. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i membagi syirik itu menjadi dua. Ya, sihir menjadi dua. Ada yang sihir syirik, ada sihir yang tidak syirik. Contoh sihir yang tidak syirik adalah seperti apa? Ya, obat-obatan, kemudian asap dan sejenisnya, ya, dan untuk mempengaruhi sesuatu yang bisa mempengaruhi biasanya, ya, itu termasuk sihir menurut Imam Syafi'i, tapi sihir secara bahasa, ya, tidak sihir secara istilah. Seperti sulap. Kalau sulap kan hanya sekedar trik saja. Ya, sulap itu hanya sekedar trik, kecepatan saja. Kalau secara bahasa masuk pengertian sihir. Karena pengertian sihir adalah samar-samar dan sangat lembut sebabnya. Kita nggak tahu, padahal itu cuma hanya permainan saja. Ada yang pintar nyulap di sini, Pak? Coba praktekkan. Ya. Ya. Maka kata mereka ini, syirik itu tidak ada pengaruhnya. Padahal kita katakan bantah dengan perkataan ini, ada pengaruhnya. Ya. Ada pengaruhnya. Minimal dia berpengaruh pada mata. Ya. Dimana ahli yang pintar-pintar sulap itu kan sebenarnya dia cuma mengandalkan kecepatan tangan kadang. Kecepatan tangan, punya trik. Ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwasanya sihir itu tidak memiliki hakikat. Namun pendapatnya ahli sunnati wal jamaah, ya, adalah sihir itu ada hakikatnya dan berpengaruh pada anggota tubuh. Di antaranya dalilnya adalah dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Al-Quran terdapat di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua di ayat 102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sana? Ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'ala al-malakaini bibabila Haruta wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Wa yata'allamuna ma yadhurruhum. Ya, wa ma hum bidarrina bihi illa biidznillah. Dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya,
Bapak boleh buka nanti surat Al-Baqarah ayat 102. Ayat ini juga kadang dipakai untuk meruqyah. Dipakai untuk meruqyah karena ada kalimat-kalimat sihir, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 102? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman itu tidak kufur dia. Walakinna syayatin kafaru, melainkan syaitanlah yang kufur. Ya. Yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitan inilah yang mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada kepada siapa? Malaikat yang bernama Harut wa Marut. Ya. Harut wa Marut ini mengajarkan kepada manusia sihir. Dan di antara bentuk tidak bolehnya belajar sihir, ya, Harut Marut ini diciptakan sebagai fitnah, ujian bagi manusia. Sehingga dia mengajarkan sihir kepada manusia, dan setiap mau mengajarkan, Allah mengatakan, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun." Harut wa Marut selalu mengatakan, kami ini adalah fitnah, maka jangan kufur kalian. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Namun ternyata banyak juga orang-orang yang mau mempelajari sihir, tujuannya untuk apa? Untuk memisahkan antara suami istri. Ada pengaruhnya atau tidak? Sihir berpengaruh atau tidak? Berpengaruh. Dalilnya ini. Betapa banyak rumah tangga yang hancur disebabkan karena sihir. Ya, sebabkan karena sihir. Sehingga ada istilah apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Oh, itu kok nggak jadi istri saya, awas saja nanti. Sebulan aja insya Allah. Insya Allah juga. Ya. Nyihirnya juga pakai kalimat insya Allah. Insya Allah sebulan aja itu. Dan banyak terjadi, Pak. Banyak terjadi. Ya, ada keluarga saya pernah tersihir. Ya, tersihir. Masya Allah. Dia melihat suaminya itu buruk sekali. Ada yang kata kayak monyet mukanya. Benci sekali sama suaminya. Karena apa? Buruk sekali perawakannya. Ya. Atau sebaliknya, suami benci sekali sama istrinya. Karena kenapa? Karena kelihatan buruk. Nah, ini pengaruh-pengaruh sihir. Nah, banyak sekali kisah-kisahnya, Pak. Banyak sekali kisah-kisahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sihir itu adalah berpengaruh. Sebagaimana Allah cantumkan termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 102, di antara pengaruhnya adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dapat memisahkan antara suami istri. Ya. Kemudian dalil yang kedua. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq. InsyaAllah semua sudah hafal surat Al-Falaq. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Falaq? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Makanya ini surat ini, ya, Al-Mu'awwidzatain disebut dengan Al-Mu'awwidzatain, dua surat untuk dijadikan sebagai perlindungan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau tidur jangan lupa baca surat ini. Nah, penting untuk dibaca surat ini. Makanya hampir di beberapa, ya, momen-momen tertentu surat ini dianjurkan untuk dibaca. Meruqyah juga baik dibaca surat ini. Ya. Kemudian apa lagi?
Banyak sekali waktu-waktu tertentu kita dianjurkan membaca surat ini. Makanya sebut al-mu'awwidhatain. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah aku berlindung kepada Rabb al-Falaq. Terus apa lagi? Min syarri ma khalaq. Dari keburukan makhluk-makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Dan keburukan daripada dari keburukan apa? Kegelapan malam. Ketika telah gelap. Ketika telah gelap. Makanya Bapak-bapak, kalau di waktu maghrib itu bukan mitos ini, memang dilarang kita berkelirian. Enggak jelas di luar sana. Makanya dulu orang tua kita kalau sudah mulai maghrib itu dilarang kita main di luar. Maghrib jangan di luar katanya. Masuk rumah, tutup pintu. Kunci jendela semuanya. Itu memang benar. Karena di waktu ini adalah syaitan dan iblis itu sangat berkeliaran. Berkeliaran. Kecuali kalau ada tuntutan tertentu, pekerjaan. Tapi kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada hal yang mendesak untuk kita keluar rumah, sebaiknya di waktu maghrib berada di dalam rumah. Kunci semua pintu. Karena biasanya makanya ada orang yang kesurupan itu karena di waktu-waktu maghrib ini. Ini bukan mitos. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi. Dan berlindung dari keburukan wanita-wanita yang meniupkan sihir-sihir mereka. Wanita yang meniupkan sihir mereka. Timbul pertanyaan. Kenapa wanita-wanita di sini? Nafasat ini artinya wanita-wanita yang suka meniupkan sihir mereka. Kenapa bukan bapak-bapak? Ya. Atau kadang disebut nenek-nenek sihir. Oh, tidak ada kakek-kakek sihir. Identik sihir itu adalah nenek-nenek sihir. Kenapa tidak kakek-kakek sihir? Karena yang pertama kata para ulama, yang banyak melakukan sihir itu adalah wanita. Kenapa kok wanita suka melakukan sihir? Karena biasanya wanita memiliki jiwa baper, Pak. Suka kebawa perasaan. Suka kebawa perasaan. Yang kedua, karena sihirnya cewek itu lebih ganas. Sihirnya wanita itu lebih ganas. Ya. Dan sihir ini identik dengan harus busuk, harus buruk. Makanya kalau wanita sudah marah, sudah jengkel, hati-hati aja, Pak. Ya. Bahaya ini. Dan sihir ini butuh jiwa yang busuk, butuh jiwa yang buruk, butuh jiwa yang jahat. Butuh jiwa yang jahat. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan wanita-wanita yang meniupkan sihir. Ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada dan kemudian berpengaruh. Setiap malaikat Jibril membacakan Al-Falaq dan An-Nas, di mana Al-Falaq dan An-Nas ini terdiri dari 11 rakaat. 11 ayat. 11 ayat. Dalam sebuah riwayat dikatakan setiap malaikat Jibril membacakan satu ayat, lepaslah satu ikatan yang ada pada sihir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul a'udzu birabbil falaq, satu ayat, lepas. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Berapa semuanya? 11. Berpengaruh. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ya sihir sangat berbahaya dan hukum mempelajarinya
Para ulama mengatakan as-sihru kufrun wa syirkun. Sihir ini adalah membuat seseorang menjadi kufur dan berlaku syirik. Yunaqidul aqidah, bertentangan dengan akidah. Dan apa balasannya? Wa yajibu qatlu muta'atihi. Hukum berlaku daripada sihir adalah penggal. Orang yang melakukan praktek-praktek sihir, hukumannya adalah penggal. Itu sebenarnya, Pak. Di Saudi itu penggal. Ada yang ketahuan melakukan sihir, hukumannya apa? Penggal. Dalam syariat Islam, inilah hukumannya bagi orang-orang yang melakukan sihir. Tapi ironisnya di negara kita dipelihara, Pak. Difasilitasi, dilegalkan, dan bahkan diiklankan, dipamerkan di televisi-televisi. Sehingga ada komunitas sekarang dukun Nusantara. Dukun Nusantara. Mau jadi apa negara kita? Makanya musibah nggak pernah mau pergi dari negara kita. Orang dukun aja dilegalkan. Allahumma musta'an. Padahal dalam hukum Islam, penyihir itu hukumnya adalah dibunuh, dipenggal. Sebagaimana beberapa sahabat, ya, dari kibar-kibar para sahabat memenggal daripada pelaku-pelaku sihir. Nah, dan uniknya lagi kadang penyihir ini dikasih hadiah malah. Hadiahnya apa lagi? Umroh. Hadiahnya umroh. Allahu Akbar. Nah, kemudian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana bisa berlepas dari sihir? Cara berlepas dari sihir ada dua. Yang pertama dengan cara kesyirikan, yaitu sihir dibalas dengan sihir. Ya. Jadi kalau ada orang yang kena sihir, jangan cara mengobatinya dengan sihir juga. Ya. Tidak boleh. Dan ini adalah merupakan kesyirikan. Kan banyak orang seperti itu, Pak. Dia tahu dia kena dukun ini. Ya, ada orang yang mensantetnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia juga cari dukun yang lebih hebat. Cari dukun yang lebih hebat. Akhirnya sesama dukun perang. Sesama jin berantem. Boleh atau tidak? Haram hukumnya. Tidak boleh. Ya. Yang benar adalah cara yang kedua, yaitu dengan ruqyah asy-syar'iyyah dan dengan membentengi diri kita, ya, membentengi dengan diri kita sesuatu yang dibenarkan di dalam syariat kita. Di antaranya apa? Dengan memperbanyak membaca surat Al-Baqarah. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi yuqra'u surat Al-Baqarah." Sungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah, maka setan pun akan berlari di dalam darinya. Dan semua di dalam sebuah sabda Rasulullah yang mengatakan, "Fa innahu la yasta'tihi al-batala." Setan itu tidak mampu menghadapi surat Al-Baqarah. Yang kedua, dengan merutinkan zikir pagi dan petang. Karena dalam zikir pagi dan petang ini banyak sekali zikir-zikir yang menunjukkan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal ayat kursi, kemudian apa? Al-Mu'awwidzatain, qul rabbil falaq wa rabbin nas, dibaca 3 kali masing-masing pagi, 3 kali petang, 3 kali. Dan banyak lagi zikir-zikir yang lain dalam zikir pagi. Di antaranya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul basir. Di antara lagi dalam zikir pagi petang ada zikir yang mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta kepadamu kebaikan, kesembuhan, keselamatan. Ya. Di dunia dan di akhirat. Di dalam agamaku dan di dalam hartaku dan di dalam keluargaku. Di dalam keluargaku. Ya, terus apa lagi sambungannya? Bidin wa mali wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati. Ya Allah, jagalah auratku wa amin rawati, dan jagalah pikiranku. Allahumma ihfaz min baini yadayya. Ya Allah, jaga aku dari depan.
wa min khalfi dari belakang, wa an yamin dari kanan, dari samping, dari atas dan dari bawah. Maka orang yang mau terhindar dari sihir hendaknya senantiasa membentengi dirinya dengan hal-hal seperti ini. Di antaranya adalah zikir pagi dan petang. Kemudian apa? Di antaranya tadi apa? Memakan ajwa. Tapi kan susah, Pak. Ya, apalagi corona seperti ini susah kita dapatkan ajwa. Ya. Kalau di Arab sana enak, Pak. Kadang sahur atau bukanya itu disuguhi dengan apa? Ajwa. Nah, kadang saya kalau di sana itu kalau ada ajwa itu senang sekali, Pak. Bahkan saya kadang kantongi, Pak. Ya, kantongi. Nanti pagi-pagi kadang kita makan. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Apa ya? Ya. Ulama. Ya. Ya. Tegak. Jadi lawannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Sudah? Baik. Di dalam agama kita ada yang namanya istilah khariqul adah. Khariqul adah ini di luar daripada kebiasaan. Di luar kebiasaan. Seperti apa contohnya? Mukjizat Nabi misalnya. Kan di luar kebiasaan itu. Keluar air dari jari jemarinya dan lain sebagainya. Nah, sesuatu kejadian yang di luar kebiasaan itu hanya terjadi pada 3 hal. Yang pertama kepada Nabi, yang kedua terjadi kepada wali-wali Allah, dan yang ketiga jadi pada siapa? Pada setan. Pada setan. Nah, kalau kejadian seperti ini, ya, kita tinggal lihat bagaimana orangnya. Bagaimana orangnya? Taat nggak kepada Allah sehingga dia bisa dikategorikan sebagai wali-wali Allah. Bertakwa nggak kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia jaga nggak tauhid dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Makanya kata para ulama, orang yang bisa berjalan di atas air jangan langsung dilihat, jangan langsung dikatakan wali. Karena wali itu ada 2. Wali Allah dan wali syaitan. Nah, sebentar. Maka tinggal lihat nanti. Kalau memang dia betul-betul taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, bisa jadi dialah wali yang di situ dia dapatkan karamah. Tapi kalau orang-orang biasa, tapi ternyata dia biasa melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Kan ada sekarang tuh ilmu-ilmu berantem dari jauh, Pak, tenaga dalam. Melanting langsung. Nggak kena, dia nggak perlu pakai sentuh tangan. Nah, tinggal lihat. Bisa jadi itu sebagai karomah. Jika memang orangnya taat kepada Allah, ya, bisa jadi dia adalah wali Allah. Tapi kalau misalnya dia tidak taat kepada Allah, kufur kepada Allah, melakukan bentuk-bentuk syirik, sudah dipastikan itu adalah bantuan setan, bantuan daripada jin.
Fadal. Nah, ya, makanya kita nggak bisa memastikan ya. Makanya kan tersembunyi. Makanya namanya sihir itu kan tersembunyi, samar-samar. Ya, ya. Makanya kan ulama sekarang banyak orang dibilang ulama, tapi ulama seperti apa? Nah, kita nggak paham. Orang itu menyebutnya ulama karena apa? Ya, apakah karena ilmunya atau bagaimana? Atau karena memang ya istilah ulama kan sekarang orang-orang kampung, orang-orang penyihir pun mereka menganggap para penyihir ini adalah ulama misalnya. Ya, kalau misalnya sampai terjadi terus begitu, ya kita pertanyakan. Dan biasanya karomah itu Pak tidak ditampakkan. Wali-wali itu tidak mau menampakkan dirinya, nggak mau mengatakan saya adalah wali. Nggak ada, nggak boleh seperti. Wali itu adalah tersembunyi, ya. Dan mereka tawadu orangnya, Pak. Ya, tawadu orangnya. Dan itu terjadi ketika apa? Ketika memang dibutuhkan, tidak setiap saat. Tidak setiap saat. Saya pernah lihat satu yang menceritakan orang tua saya. Wallahu a'lam. Ceritanya bagaimana? Yang pasti di kampung saya dulu itu ada orang, masya Allah, tabarakallah, termasuk keluarga saya, om saya, terkenal dengan taatnya, masya Allah, tabarakallah. Ya, sholat tahajudnya, dia jaga mulutnya, jarang berbicara Pak. Berbicara itu kalau penting saja. Tidak mau keluar rumah kalau tidak penting. Jaga pandangannya. Baca Qur'annya luar biasa. Zikirnya juga Masya Allah. Suatu ketika ada orang yang datang kepadanya. Ingin ngetes mungkin. Ya, orang ini luar biasa sombongnya. Ya, luar biasa sombongnya. Singkat cerita, ya, keluarga saya ini, om saya ini, udah tua. Waktu itu sudah masa tua, Masya Allah. Ya, beliau itu luar biasa ibadahnya. Saya katakan luar biasa ibadahnya. Ya, tidak banyak berbicara, ibadahnya luar biasa. Ada orang sombong, petantang petenteng, menantang, memperlihatkan kemampuannya, ya, di depan beliau. Ya, seketika itu mau memperlihatkan untuk membatalkan orang yang sombong tadi ini. Akhirnya apa yang dilakukan? Nggak boleh sombong katanya. Ya, nggak boleh sombong. Kita ini makhluk kecil kata dia. Ya, coba kamu kesini katanya. Lihat. Dia ambil anak kecil. Dia tarik anak kecil sini. Coba kamu lihat. Ini pisau. Kira-kira kalau untuk motong ini bisa sobek nggak? Orang itu ya sobek pasti katanya. Apa yang dilakukan? Digorok lehernya Pak anak itu dan tidak luka sama sekali. Tidak luka sama sekali. Dan itu orang tua saya ada di situ. Menyaksikan dengan mata kepalanya. Akhirnya bungkamlah orang yang sombong tadi ini. Dan itu tidak terjadi terus Pak. Setaunya cuma sekali itu terjadi. Jadi kalau terjadi setiap saat dan kemudian dia memperlihatkannya dengan jelas. Ini loh saya, ini loh saya. Ini pertanyakan kewaliannya. Ini pertanyakan kewaliannya. Nah, ada lagi satu? Cukup ya? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi, dan kepada Allah kita beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan keluarga kita dari sihir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.